Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang soal ini ya. Gambarkan grafik fungsi kuadrat dari X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0 gitu. Jadi kita akan menggambarkan grafik dari fungsi kuadrat ini X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat ini ada 4 tahapan yang harus kita lalui ya, yang harus kita hitung ya. Yang pertama kita akan mulai dari ini, menentukan titik potong sumbu X. Nah, kalau menentukan titik potong sumbu X, maka Y-nya kita anggap sebagai 0. Caranya yaitu difaktorkan. Jadi fungsi ini kita faktorkan. X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Ini faktornya berapa gitu ya. Kita ketahui bahwa ini A-nya sama dengan 1 ya. Dan ini ini A ya, A-nya sama dengan 1 karena tidak ditulis, berarti itu 1. Ini B-nya berarti sama dengan 6. Dan ini C-nya, berarti C-nya sama dengan 8. Tuh. Nah, otomatis pemfaktoran seperti ini itu pertama kita kalikan dua buah bilangan di mana hasilnya harus jadi ini, harus jadi C. Berarti dikalikan harus dari 8 ditambahkan harus jadi 6. Nah, berapa dikali berapa dan berapa ditambah berapa yang jika dikalikan isinya 8 ditambahkan isinya 6. Kita ketahui bahwa ini adalah 4 kali 2. Karena 4 kali 2 itu sama dengan 6 dan 8 ya. 4 tambah 2 itu sama dengan 6. Tuh. Berarti faktornya X plus 4 dan X plus 2. Ini faktornya sama dengan 0. Nah, kita cari akar-akarnya gitu. Karena setelah difaktorkan ini kita cari akar-akarnya. Yang pertama ini X plus 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. 4 ini kita kurangi 4, maka yang sebelah sini juga kita kurangi 4. Gitu. 0 dikurangi 4 jadi X1-nya sama dengan negatif 4. Nah, sekarang X2-nya yang ini ya, X ditambah 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0. 2 sebelah sini kurangi 2, maka ini juga kurangi 2. Gitu. 0 dikurangi 2 jadi sama dengan negatif 2. Berarti X1-nya ini negatif 4 dan X2-nya sama dengan negatif 2. Maka titik potongnya ini menjadi ya, ini titik potongnya menjadi negatif 4,0 sumbu koordinatnya nanti ya, dan negatif 2,0 gitu. Nolnya dari mana? Nolnya dari Y, karena di sini Y-nya kita ibaratkan sebagai 0 gitu. Menentukan titik potong terhadap sumbu X ini, maka Y-nya dinolkan gitu. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua ya, yang kedua itu menentukan titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y maaf ya, terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, maka ini X-nya disama dengan 0 kan. Artinya persamaannya kita ambil lagi X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan Y ya, sama dengan Y, atau ini dibalik boleh. Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Nah, X-nya kita ganti dengan 0, maka ini akan menjadi Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 ditambah 8. Otomatis kalau 0 kuadrat hasilnya 0, 6 kali 0, 0, 0 tambah 0 tambah 8, ya Y-nya sama dengan
8. Berarti titik koordinatnya jadi X-nya 0, Y-nya 8. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, kita tentukan sumbu simetrinya. Ya, menentukan sumbu simetri. Atau ini boleh dikatakan cermin, di mana rumusnya sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2A sama dengan min B. B-nya berapa tadi? Nah, ini B-nya 6 ya, B-nya ini 6 kan, karena persamaannya X kuadrat ditambah 6X, berarti B-nya itu sama dengan 6. Berarti di sini kita tulis min 6 negatif 6 dibagi 2, A-nya 1. Negatif 6 dibagi 2. 2 kali 1, 2, jadi negatif 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sumbu simetrinya adalah 3. Terakhir kita menentukan titik balik maksimum atau titik puncaknya. Ya. Nah, titik balik maksimum atau Bapak tulis di sini titik puncak. Kenapa jelek ya? Bentar. Bapak tulis di sini, oke. Titik puncak ya. Titik puncak atau titik balik maksimum. Di mana rumusnya X, Y kan ya, karena nanti itu titik puncak itu koordinat, sebuah koordinat, maka dia X, Y. X-nya itu yang ini, rumusnya sama, min B per 2A, atau Bapak ganti saja biar kalian paham ya, bahwa ini berasal dari X di atas ya, sumbu simetri, min B per 2A, 2 itu 2 dikali A, koma gitu. Ini untuk titik X kan, min B per 2A itu untuk titik X, sedangkan untuk titik Y-nya D per 4A gitu. D itu determinan, negatif D ya. Jadi karena determinan itu rumusnya B kuadrat min 4AC per 4A. Tuh. Nah, kita kembali lagi ke atas. Kalau di sini kan udah ketahui ya, yang B-nya kita tulis lagi, atau kamu mau tulis 3 di sini bolehlah. Udah, karena udah diketahui dari sini. Tapi kalau mau diulang lagi boleh ya. Min 6 negatif 6 per 2 dikali 1 sama dengan negatif 6 per 2. Jadi di sini hasilnya sama dengan 3. Nah, sedangkan untuk yang ininya, yang Y-nya kita cari dulu. B-nya 6, kita kembali ke atas. Nah, ini B-nya 6, C-nya 8, A-nya 1 ya. B-nya 6, C-nya 8, A-nya 1. Berarti min B-nya itu 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali C-nya 8 dibagi 4 kali 1. Gitu. Jadi ini negatif 3 ya. Negatif 6 kuadrat jadi 36 dikurangi, oh enggak, negatifnya ikut karena B yang dikuadratkan ya. Jadi negatif negatif 36 dikuadratkan, jadi ini plus 36. Tuh, kita ulang. Nah, kita ulang dari sini. Gimana ini 4A ya. Berarti min B kuadrat itu min 6 kuadrat, minnya di bawah gitu ya, dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya 8 dibagi 4 kali 1. Enggak ya, min B kuadrat, berarti yang dikuadratkan hanya B-nya, minnya enggak dikuadratkan. Gini, jadi 6. Nah, si min ini, yang min itu enggak dikuadratkan, jangan dikuadratkan. Karena kan negatif itu dari rumus, nah kalian harus ingat ya. Harus paham di sini, kita ulang lagi. Biar diperbesar dulu penghapusnya.
Ini min, negatif, benar. Jadi negatifnya nanti. Kita hitungnya nanti. Jadi negatif 6 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 8 dibagi 4 kali 1. Nah, karena kan rumus ya, determinan itu sebenarnya ini rumusnya yang ini ya. Kalau kalian ingat berarti D per negatif gitu. Negatif D per 4A. Ketika si D-nya kita ubah jadi 4 B kuadrat min 4AC per 4A, maka yang negatifnya ini nggak ikut ke B gitu, karena dia negatifnya dari rumus ini gitu ya. Nah, cara ngitungnya seperti ini. Negatifnya kita biarkan dulu saja. 6 dikuadratkan jadi 36 dikurangi 4 dikali 1 itu 4, 4 dikali 8 32 per 4 gitu. 36 dikurangi 32 itu 4 ya, benar ya. 36 kurangi 32 itu jadi 4. Nah, baru di sini negatif 4 per 4. Negatif 4 dibagi 4 itu hasilnya jadi negatif 1 gitu. Oh, berarti sumbu simetrinya ini negatif ya, karena negatif 6 dibagi 2 itu negatif 3, berarti negatif 3, negatif 1. Nah, itu namanya titik balik maksimum. Nah, kita coba gambarkan titik-titik ini pada grafik ini ya, diagram kartesius atau grafik seperti ini. Yang pertama kita ambil yang biru, ini negatif 4,0 dan negatif 2,0. Negatif 4,0 dan negatif 2,0 berarti di sini. Nah, ini negatif 4,0 dan ini negatif 2,0. Nah, terus kita ambil yang sumbu Y-nya ini 0,8 ini. 0,8-nya berarti di sini nih. Ke atas ya. Ini X ya. Ini X, Y, maaf, ini Y yang mendatar X, berarti 0,8 itu adanya di sini. Ini adalah titik 0,8. Nah, kemudian ada yang namanya sumbu simetri negatif 3 itu berarti di sini. Kita buat garis negatif 3, jadi dia nanti itu sebagai cerminnya. Nah, ini negatif 3 ya. Nah, ini mohon maaf belum pas. Nah, di sini pas garis ini ya, pas garis negatif 3. Bolehlah sampai bawah dilepas gitu ya, gak apa-apa. Nah, itu namanya sumbu simetri. Kemudian yang terakhir ada titik puncak atau titik balik maksimum yang ini nih, warna merah aja ya. Negatif 3, negatif 1. Berarti negatif 3, negatif 1 itu adanya di sini. Ini negatif 3, ini negatif 1 milik Y gitu. Jadi kita hubungkan. Nah, ini kan ke sini bertemu di sini gitu ya. Jadi itu adalah titik puncaknya negatif 3, negatif 1. Nah, otomatis titik-titik yang terdapat pada grafik itu ada 4 titik ya. Ada 4 titik-titik yang terdapat pada grafik. Yang pertama ini titik potong terhadap sumbu X, yaitu negatif 4,0 dan negatif 2,0. Kemudian ada titik potong terhadap sumbu Y yang ini ya, 0,8. Kemudian ada sumbu simetri, yaitu ini negatif 3 garis yang berwarna biru. Dan ada titik puncak, ini titik berwarna merah, negatif 3,1. Keempat titik ini kita hubungkan, ketiga tepatnya ya, keempat benar, keempat titik ini kita hubungkan. Nah, ini tarik garis, kurang lengkung ya, harusnya gitu. Nah gitu. Kalau ini dilepas saja ke atas boleh, nah gitu ya, lepaskan saja ke atas. Dia harus baliknya di sini. Tuh, dikembalikan lagi ke sini berapa ini? Nah, ini kemungkinan kurang. Nah, jadi titik grafiknya kurang lebih seperti ini. Ya. Bapak ulang lagi biar, nah ini. Nah, ini ya. Ini namanya grafik dari fungsi tadi, soalnya itu X kuadrat plus 6X plus 8
sama dengan 0 gitu. Jadi kalaupun misalnya saya mau gambarnya ini aja nih, sebelah sini nih yang ke sumbu Y nih yang warna kuning ya. Nah gini aja gambarnya. Nah nanti itu dicerminkan terhadap garis biru. Jadi yang warna kuning ini ketika dicerminkan ya bentuknya seperti itu gitu ya. Jadi gitu, jadi lengkung ke atas gitu karena dia A nya positif. Atau determinannya tadi berapa? Determinannya itu negatif 1. Oke, itu video dari Bapak. Terima kasih. Semoga kalian dapat memahami materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.